Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Beberapa hari lalu, kabar duka datang dari Jepang saat mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dinyatakan meninggal dunia setelah tertembak dengan double-barreled handmade weapon in broad daylight di siang bolong jam 11.30 pada 8 Juli tahun 2022. Kabar yang tersebar luas di forum berita-berita internasional dan tentunya media sosial ini sangat mengejutkan dunia, terutama warga Jepang sendiri. Dan tentunya berita yang satu ini langsung mendominasi seluruh platform media sosial aku dan juga email request nessie@gmail.com untuk dibahas di Neror. But we waited a little bit to gather more information untuk video kali ini. Di internet sudah ada video-video yang menjelaskan apa yang terjadi. Salah satunya adalah videonya Jerome yang dia buat sesaat setelah kejadian dan ditambahkan juga personal insights-nya, sangat menarik. You guys should check it out if you haven't. Tapi di video ini kami akan membahas lebih dari ground zero berdasarkan informasi terbaru dari penyelidikan pihak berwajib, sumber berita dan artikel, serta perspektif dan teori masyarakat yang tersebar luas. Semalam ini di Neror kita akan bersama-sama membahas apa yang terjadi, motif pelaku, dan teori-teori yang ada di masyarakat tentang the assassination of the former Prime Minister of Japan, pengakhiran hidup dari mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. So without any further ado, let's get to it. Bapak Shinzo Abe ini adalah seorang politikus kelahiran Tokyo 21 September tahun 1954 yang memang terlahir ke keluarga politikus. Kakeknya, Nobusuke Abe, menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957 sampai 1960. Tentunya bibit-bibit kesuksesan di politik ini diturunkan ya, sampai sang cucu Shinzo Abe juga menjabat menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 2006 dan dinobatkan sebagai Perdana Menteri termuda di sejarah Jepang. Sayangnya baru setahun menjabat, Shinzo Abe ini mengundurkan diri pada tahun 2007 karena dia punya masalah kesehatan. Tapi kemudian pada tahun 2012, Shinzo Abe sekali lagi muncul ke publik dan kembali memimpin dan tercatat sebagai Perdana Menteri terlama di Jepang setelah perang dengan kepemimpinannya selama 8 tahun dari 2012 sampai 2020. Di samping menjadi seorang Perdana Menteri di Jepang, Bapak Shinzo Abe juga menjadi ketua dari salah satu partai politik di Jepang yang cukup ternama bernama Liberal Democratic Party. Tapi pada 2020 dia sekali lagi mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya karena penyakit usus kronis yang tadi dideritanya itu kambuh lagi. Nah, karena NCC sama aku ngeriset dari perspektif orang awam, kita menemukan hal yang sangat menarik. It's very interesting to see bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki relasi personal gitu sama Jepang atau pernah tahu sosoknya Shinzo Abe ini dan kebijakan-kebijakannya, karena memang banyak yang membawa keuntungan untuk orang-orang Jepang atau orang-orang yang di Jepang. Ada juga yang bilang bahwa dia tidak membedakan orang-orang luar yang sedang tinggal di Jepang, that's why he's so loved, maka itu dia sangat disayangi. Tapi tercatat juga bahwa ternyata banyak nih rekam jejak kepemimpinan Shinzo Abe yang menimbulkan kontroversi, terutama di kancah internasional. Salah satunya adalah usaha dia yang dianggap sebagai percobaan untuk menghapus jejak kekejaman Jepang selama perang. Jadi perang ini tahun 2013, Bapak Abe ini melakukan kunjungan ke sebuah kuil yang dibangun oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1869 untuk mengenang 2,5 juta orang yang gugur dalam perang sejak abad ke-19 sampai Perang Dunia Kedua. Namanya Kuil Yasukuni. Nah, negara-negara yang pernah punya konflik sama Jepang kayak Korea Selatan dan Cina itu merasa sangat tidak etis kalau Shinzo Abe datang nih untuk menyampaikan kehormatannya terhadap para pahlawan Jepang yang dia anggap gugur untuk membangun Jepang. Untuk Korea Selatan dan Cina, Pak Abe seakan merayakan kejayaan masa militer Jepang pada masa kolonial, padahal di masa-masa tersebut tentara militer Jepang itu dikenal atas kekejamannya. Kontroversi lainnya yang ditimbulkan sama Pak Abe adalah ketika dia itu berusaha untuk membuat militer Jepang itu diakui bisa mengirim pasukan militer mereka ke luar negeri untuk membela negara mereka dan sekutu-sekutunya jika diserang sama negara lain. Dia kerap membicarakan dan menunjukkan kekuatan militernya, padahal pada waktu yang sama mereka ini, Jepang, sedang berseteru sama Cina. Jadi dia mengeluarkan budget besar banget nih dari pemerintahan Jepang untuk pertahanan dan militer Jepang. Sampai ini dikatakan sebagai perubahan paling dramatis dalam kebijakan militer Jepang selama 70 tahun terakhir. Selain itu, pemerintahannya Abe ini juga meloloskan interpretasi ulang terhadap konstitusi pasifis Jepang pasca perang yang membolehkan akhirnya militer Jepang atau tentara Jepang, pasukan Jepang, untuk terlibat di pertempuran luar negeri. And if they do, it would be the first time after World War II. Figur yang sangat kuat ini memang memiliki kebijakan-kebijakan yang bagus juga nih untuk perkembangan Jepang. Kayak dia mampu memulihkan ekonomi Jepang, menerapkan kebijakan-kebijakan baru seperti meningkatkan pengeluaran
pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur, memberikan banyak insentif kayak keringanan pajak. Dia juga melakukan sebuah reformasi yang membuat banyak banget perempuan bisa bergabung dalam angkatan kerja dan juga memperkerjakan banyak migran untuk mengurangi tekanan tenaga kerja. Tapi memang usahanya nggak bertahan lama karena pada tahun 2020 Jepang kembali mengalami resesi. Ditambah lagi pas COVID-19 muncul, banyak orang yang kecewa banget nih sama Pak Shinzo Abe dan menilai bahwa dia tidak mampu menangani COVID karena dia malah mendukung pariwisata di Jepang tetap berjalan seperti biasanya, yang akhirnya menyebabkan kenaikan kasus terinfeksi di Jepang. So yes, dari yang barusan kita bahas, kalian bisa tahu bahwa memang ada pihak-pihak yang cukup puas atas kinerja Pak Shinzo Abe sebagai Prime Minister, tapi dia bukanlah sosok dengan clean slate. Banyak sekali orang juga yang tidak suka sama dia, tidak puas dengan kinerjanya, dirugikan oleh kebijakannya, dan negara-negara yang mengecam kebijakan politiknya. But regardless, sosok Shinzo Abe ini masih merupakan sosok yang sangat kuat di politik Jepang. Bahkan setelah dia udah nggak menjabat lagi sebagai Perdana Menteri dan udah digantikan oleh Fumio Kishida, dia masih memiliki kekuatan yang sangat besar dalam politik Jepang dan masih berperan aktif di partai politiknya. Nah, sekarang ini di Jepang itu emang lagi masa pemilu. Pak Shinzo Abe juga mendukung partainya dengan melakukan kampanye politik untuk mendukung seorang kandidat dari partainya. Tapi siapa yang sangka bahwa agenda politiknya pada hari itu berakhir dengan cara yang sangat tragis. Pada Jumat 8 Juli tahun 2022, pukul 11.30 pagi, waktu Jepang, mantan Perdana Menteri Jepang ini menghadiri sebuah acara kampanye politik di daerah Nara, tepatnya di depan stasiun Yamato Saidaiji. Dan kalau dari penjelasannya Jerome, katanya kalau misalkan lagi pemilu itu suka banyak partai-partai yang menggelar kayak acara kecil dengan panggung kecil di pinggir-pinggir jalan untuk basically kampanye lah. Kampanye kayak gitu, itu emang biasa dilakukan di jalanan raya. Nah, di pinggirnya mereka bikin satu kayak barisan atau satu kayak panggung gitu untuk orang speech dan kasih kampanye gitu. Dan biasanya di sekelilingnya itu ada kayak anggota-anggota partainya dan ada pendukung-pendukungnya juga, jadi rame banget. Dan biasanya kampanye-kampanye itu dilakukan di tempat yang banyak orangnya, banyak orang berlalu lalang di situ supaya banyak orang yang denger gitu kan. Nah, Pak Shinzo Abe ini memang pada hari itu dijadwalkan untuk memberikan pidato di atas podium. Baru beberapa menit setelah dia naik ke podium, terdengar satu tembakan yang terlepas. Pak Abe sempat menengok, lalu dia merenggut dadanya dan sempoyongan airnya jatuh. Tembakan-tembakan tersebut mendarat di bagian kiri tubuh bagian atas yang membuat Bapak Shinzo Abe itu jatuh tak sadarkan diri. Kalau kalian lihat videonya, memang terlihat bahwa dari tembakan pertama itu dia kayak nggak kena. Baru setelahnya dia menengok ke belakang, ada police guard yang mencoba untuk menahan dengan semacam padding anti peluru. Tapi tembakan kedua mengenai Bapak Shinzo Abe sebelum akhirnya dia terjatuh. Tapi setelah diperiksa, ternyata ada 2 luka yang ditemukan di tubuh Bapak Shinzo Abe. Nah, dia langsung diterbangkan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, langsung masuk ke perawatan darurat, diberikan transfusi darah yang jumlahnya sangat banyak. Tapi sayangnya pada hari yang sama, pukul 17.03, nyawa Bapak Shinzo Abe tidak bisa diselamatkan. Ia divonis meninggal karena kerusakan besar pada jantung dan arterinya, sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Bahkan menurut seorang petugas, selama perjalanan ke rumah sakit, dia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda vital pada tubuhnya. Nah, backtracking a little bit, jadi selang beberapa detik nih setelah dia tertembak, para petugas keamanan yang memang sedang berjaga di sekitar lokasi langsung menyergap pelaku penembakan. Pelaku kemudian langsung ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Dan polisi mengetahui bahwa ternyata pria yang menembak Bapak Shinzo Abe ini bernama Tetsuya Yamagami. Nah, siapa sih si Tetsuya ini? Ditemukan bahwa dia ini adalah mantan anggota pasukan pertahanan Angkatan Laut Jepang yang berusia 41 tahun dan tinggal di daerah yang sama di tempat dia menyerang Shinzo Abe, yaitu Nara. Langsung setelah diketahui, polisi datang kan ke rumahnya, dilakukan penyergapan dan digeledah rumahnya Tetsuya ini. Dan di sana polisi menemukan beberapa barang yang diduga sebagai senjata rakitan. Jadi yang gila, dari hasil investigasi polisi, ditemukan bahwa si Tetsuya ini guys, ternyata beli barang-barang secara online untuk buat pistol rakitannya sendiri. Dan dia juga bikinnya itu menggunakan instruksi yang ada online. So basically dia belajar secara online untuk merakit senjata yang akhirnya dia gunakan untuk membunuh mantan Perdana Menteri Jepang. Yang berarti dia sebenarnya very smart guy. Jadi ketika dia merakit senjatanya pun, dia tuh juga memikirkan gimana caranya kayak senjata ini bisa bekerja secara
maksimal biar rencananya tuh nggak gagal. Dibuatlah sebuah senjata yang terbuat dari 2 pipa logam yang dilapisin sama lakban, dan senjata tersebut dimasukin 6 peluru serta bubuk mesiu sampai dia desain kalau misalkan dia tembakan senjata itu, dalam 1 kali tembakan itu senjatanya bisa mengeluarkan 6 peluru sekaligus. Atau jangan-jangan dia emang nggak kena kali, tapi tembakan kedua ada 2 peluru. Kalau misalnya tembakan kedua ada 2 peluru, berarti kan spotnya sama. Enggak juga, deket Karena bisa. bunyinya kan 2 kali, dek gitu kan. Nah, bunyi yang kedua itu kan Bunyi itu kan dari tak gitu, ya nggak sih? Bukan dari pelurunya keluar berapa peluru. Itu kan dari triggernya itu kan, tak gitu. Tapi peluru yang pertama nggak pernah ketemu kan? Pelurunya tuh nggak ada. pelurunya tuh nggak ada di badan. Nah, Tetsuya juga mengaku bahwa dia tuh udah merencanakan plan ini selama berbulan-bulan. Sebelumnya dia bahkan hadir nih di kampanye-kampanye lainnya Shinzo Abe, termasuk salah satu acara kampanyenya Shinzo Abe tepat sehari sebelum dia nembak Shinzo Abe yang lokasinya itu 200 km dari Nara. Oh, niat banget berarti dia. Udah ngincer ya, betul. Nah, kalau kalian ingat tadi aku bilang bahwa dia ini emang sempat menjadi anggota militer Angkatan Laut Jepang. Dari fakta itu nggak dikit yang mengira bahwa oh dia mungkin nggak puas aja nih sama pemerintahannya Shinzo Abe. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih dalam, polisi menemukan sebuah alasan yang cukup gila yang menjadi motif Tetsuya untuk mengakhiri hidupnya Shinzo Abe. Jadi so far dipercaya bahwa Tetsuya ini memiliki dendam pribadi ternyata terhadap Shinzo Abe dan sebuah organisasi yang katanya berkaitan nih sama Pak Shinzo Abe. Organisasi yang dimaksud adalah sebuah organisasi keagamaan yang dipercaya diikuti sama ibunya Tetsuya, dan akhirnya tuh sampai membuat ibunya Tetsuya ini bangkrut. Karena perekonomian ibunya itu sampai hancur banget, si Tetsuya mencari tahu nih tentang organisasi ini dan menemukan ternyata Shinzo Abe tuh berperan besar di organisasi ini. Dikatakan bahwa Tetsuya ini percaya bahwa Shinzo Abe ini pernah membujuk ibunya untuk memberikan sumbangan yang sangat besar ke organisasi tersebut, dan selama 20 tahun dilakukannya sampai akhirnya dia nggak punya uang lagi gitu, udah hancur benar-benar perekonomiannya. Nah, karena dendam yang sangat besar itu, Tetsuya tuh sampai ketika ditanyakan bilang bahwa saya nggak peduli, yang penting saya mau mengakhiri atau membalaskan dendam pada salah satu orang penting yang ada di situ. Nah, polisi terus melanjutkan investigasi terhadap kayak kelompok religius ini yang dikatakan bahkan orang-orang tuh bilang kayak oh ya itu emang grupnya tuh sampai kayak borderline sekte gitu. Nah, meskipun sampai sekarang masih belum diketahui nih kelompok apa yang dimaksud, TheGuardian.com melaporkan bahwa namanya ibunya Tetsuya itu terdaftar sebagai anggota di sebuah kelompok keagamaan bernama Family Federation for World Peace and Unification, atau yang lebih dikenal dengan nama Unification Church yang dipimpin oleh Tomihiro Tanaka. Dan ketika diminta kesaksiannya kalau misalkan ibunya Tetsuya nih emang tergabung nih di Unification Church, Tomihiro itu membenarkan bahwa ibunya Tetsuya itu adalah seorang munis. Tapi Tomihiro menegaskan bahwa Tetsuya itu bukan muni, dia bukan bagian dari Unification Church. Begitu juga mantan Perdana Menteri yang dia bunuh, Bapak Shinzo Abe. Nah, karena memang belum jelas dan sangat tidak memuaskan ketika berita pertama yang muncul menerangkan bahwa Tetsuya tidak punya motif pribadi, muncullah teori-teori di masyarakat. Banyak pihak-pihak yang percaya bahwa aksinya Tetsuya ini disokong oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dendam pribadi. Apalagi setelah ditelaah, banyak pihak yang ternyata bisa mendapatkan keuntungan dari kematian politikus nomor 1 Jepang ini. Kita masuk ke teori-teori konspirasinya. Sekali lagi, apa itu teori konspirasi? Menurut Oxford Dictionary, konspirasi merupakan a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Konspirasi sendiri merupakan rencana rahasia yang dibuat oleh sebuah grup atau kelompok untuk melakukan tindakan yang melawan peraturan atau berbahaya. Dan teori konspirasi adalah teori-teori yang mencoba untuk menjelaskan rencana-rencana rahasia tadi dan apa sebenarnya yang terjadi di balik sebuah peristiwa. Apakah teori konspirasi sama dengan fakta? Belum tentu, tolong camkan. Teori konspirasi yang pertama adalah bahwa kematiannya Shinzo Abe direncanakan oleh lawan politiknya sendiri. Teori konspirasi yang beredar tentang kematiannya Shinzo Abe ini berhubungan sama pihak-pihak yang merencanakan kematiannya Shinzo Abe dengan basically menggunakan Tetsuya sebagai gunman. Jadi banyak banget yang skeptis sama kesaksiannya Tetsuya karena one, dia belum menjelaskan motif yang meyakinkan, dan kedua, dia ini sempat menjadi bagian dari Angkatan Laut yang berarti banyak kemungkinan dia memiliki relasi dalam pemerintahan dan terhubung dengan orang-orang yang punya power. Nah, siapa orang-orang yang mungkin menginginkan akhir hidup Shinzo Abe? Teori yang pertama adalah lawan politiknya. Seperti yang tadi kita sempat jelaskan, Shinzo Abe ini memiliki kekuatan yang cukup besar walaupun dia udah tidak menjabat
menjabat lagi menjadi Perdana Menteri Jepang. Tapi pengaruhnya di politik Jepang itu sangat besar, some argue even more than the current Prime Minister. Beberapa bahkan mengatakan lebih besar daripada Perdana Menteri yang saat ini menjabat, Fumio Kishida. Nah, dengan adanya Shinzo Abe di satu partai politik dan sejarahnya dan keluarganya dengan Jepang, power yang dimiliki Shinzo Abe ini terlalu besar untuk menyokong kandidat-kandidat dalam partainya, yang berarti merupakan ancaman untuk partai-partai sebelah. Jika Shinzo Abe sudah tidak ada, warga Jepang mungkin mulai meragukan apakah partainya bisa survive, bisa bertahan tanpa pengaruh dan arahan dari Shinzo Abe. Teori yang kedua adalah negara Cina. Basically guys, kalau misalnya kalian nggak ngikutin nih politik dunia, hubungan antara Cina sama Jepang itu beberapa tahun terakhir itu nggak baik-baik, apalagi waktu Shinzo Abe menjabat. Jadi ada kebijakan-kebijakan dan movement politiknya Shinzo Abe yang dianggap sebagai penghalang Cina. Pemerintahan Cina beranggapan bahwa Shinzo Abe ini terlalu banyak involved, jadi terlalu banyak ikut campur urusan dalam negeri Cina, dan itu melanggar norma-norma dasar dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah dukungannya Shinzo Abe untuk Taiwan. Jadi, negara Cina itu menentang Taiwan untuk melepaskan dirinya dari wilayah Cina. Sedangkan Shinzo Abe itu terus-menerus nih menyuarakan dukungannya kepada Taiwan. Nah, dukungannya Shinzo Abe pada Taiwan ini sangat mengganggu sampai asisten Menteri Luar Negeri China, Hua Chunying, itu ngomong nih sama Dubes Jepang, Hideo Tarumi, bahwa Shinzo Abe yang terus-terus nih dengan berani mendukung kemerdekaannya Taiwan, itu mengganggu banget urusan dalam negeri China. Dan sekali lagi, melanggar norma-norma dasar dalam hubungan internasional. Nah, bahkan setelah dia udah nggak menjabat pun, Shinzo Abe ini berkali-kali ngomongin tentang Taiwan. Dan ini tuh membuat geram banget ya pemerintah Cina, sampai orang-orang tuh percaya bahwa mungkin aja Cina tuh has something to do with his assassination. Bahkan ketika kemarin beritanya tuh tersebar bahwa Shinzo Abe kehilangan nyawanya, banyak media di Cina itu yang menyuarakan perayaan atas kehilangan nyawanya Shinzo Abe. Dan bahkan orang-orang nasionalis Cina tuh menganggap dan memandang si penembak sebagai pahlawan dan meminta pemerintahnya untuk menjadikan hari kejadian tersebut sebagai hari bersejarah untuk kemenangan China. Next, teori yang ketiga adalah Amerika Serikat. Nah, ini teori lain yang tersebar yang bilang bahwa salah satu negara besar yang mungkin ikut berperan dalam penyerangan ke Shinzo Abe ini adalah Amerika Serikat. Teori yang satu ini cukup mengejutkan karena sebenarnya kalau misalkan kalian tahu, hubungan antara Amerika Serikat sama Jepang tuh sangat baik. Mereka bahkan disebut sebagai closest of allies dan memiliki hubungan bilateral dalam bidang perekonomian, politik, kesehatan, dan teknologi. Keduanya juga menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Nggak cuma itu, mereka juga bekerja sama dalam bidang militer, dan pada tahun 2021 tercatat lebih dari 80 fasilitas militer Amerika Serikat yang dibangun di Jepang. Nah, tapi Amerika Serikat juga memiliki hubungan khusus dengan China. Amerika Serikat ini mencoba untuk merangkul China untuk tidak berpihak ke negara saingannya, Rusia. Nah, dalam usahanya untuk PDKT sama Cina, Joe Biden itu ingin Jepang buat bergabung kembali sama Cina baik-baikan, tapi Shinzo Abe itu punya hubungan yang sangat tidak baik sama China. Dan seperti yang kita tahu, Shinzo Abe memiliki power yang sangat besar dalam politik Jepang. Bahkan kayak tadi aku bilang, buat beberapa orang, power itu jauh lebih besar daripada Prime Minister yang sekarang lagi menjabat. Dan kalau kalian nggak tahu, jadi Prime Minister yang sekarang menjabat, Bapak Kishida itu sangat berhati-hati saat ngomong tentang relasinya Jepang sama China. Bahkan dia tidak pernah mau membahas kebijakan-kebijakan Shinzo Abe atau dukungannya pada Taiwan. Tapi memang selama sosok Shinzo Abe ini masih ada di politik Jepang ya, China masih sangat kayak sama Jepang. Nah, hubungan kompleks ketiga negara inilah yang akhirnya membuat banyak orang berspekulasi bahwa dalam effortnya, usahanya untuk menyatukan Cina dan Jepang, Amerika Serikat menjalankan rencana besar untuk tidak kehilangan Cina dan Jepang. Dan rencana tersebut adalah untuk melenyapkan satu-satunya problem dalam hubungan mereka. Dan diduga bahwa Amerika Serikat melakukan ini dengan menggunakan badan intelijen mereka, CIA. Nah, dilihat dari sejarahnya, memang CIA ini terkenal melakukan pembunuhan politik di wilayah asing. Gampang banget untuk kalian cari rekam jejaknya CIA yang memang faktual, jadi terekam di sejarah. Kalau kalian cari bahkan di Wikipedia aja, kalian bisa menemukan human rights violations by the CIA. Tahun 1960, CIA mengirim seorang ilmuwan untuk mengakhiri hidup
Presiden pertamanya Kongo, Patrice Lumumba, dengan virus yang mematikan. 1973, CIA membantu merencanakan penggulingan Presiden Chili, Salvador Allende, yang mengakibatkan si presiden tewas saat kudeta terjadi. Closest to home deh, jadi menurut reportase 86 halaman dari Komisi Rockefeller yang menyelidiki kegiatan domestik CIA yang sengaja dihapus di bawah pemerintahannya Presiden Ford dan gak dipublikasikan sampai di 2016, Richard Bissell, Deputy Director of Plans for the CIA, itu bersaksi bahwa dulu ada diskusi di CIA atas kemungkinan upaya pembunuhan terhadap Presiden pertama Indonesia, E.R. Soekarno, yang berkembang sampai sejauh udah dipikirin nih siapa yang akan melakukannya. Tapi katanya memang plan ini tidak pernah terjadi. Jadi apa yang akhirnya terjadi sama Presiden pertama Republik Indonesia itu has nothing to do with the CIA, tapi memang sudah pernah dibahas di dalam CIA menurut Richard Bissell. Mungkinkah CIA terlibat juga dalam tragedi yang satu ini? Atau mungkinkah negara tetangganya yang terlibat? Atau mungkinkah lawan politiknya? Atau mungkinkah semua ini terjadi benar-benar karena dendam pribadi Tetsuya Yamagami? So far kasus ini masih dalam proses penyelidikan, but what do you guys think? Coba komen di bawah. Shinzo Abe memang merupakan seorang sosok yang kontroversial, gak luput juga dari teori-teori konspirasi. Bahkan guys, ada satu teori konspirasi yang sempat muncul di awal pandemi. Ini nggak terlalu ada kaitannya sih sama tragedi yang baru saja terjadi, cuman it's very interesting sekalian kita ngomongin Pak Shinzo Abe. Jadi ada satu legenda di Jepang tentang sekumpulan makhluk mitologi yang disebut dengan nama yokai. Nah, dari banyaknya yokai ada satu makhluk nih yang namanya Amabi. Makhluk bersisik, berambut panjang, memiliki 3 kaki seperti sirip serta sebuah paruh. Nah, Amabi ini muncul pada masa Edo, jadi sekitar 1603 sampai 1868, dan dari legendanya katanya waktu dia muncul ini Amabi ini memberikan 2 prophecies, 2 ramalan. Nah, dari legenda saat dia muncul, dia tuh memberikan ramalan-ramalan. Salah satunya adalah bahwa suatu hari akan ada pandemi nih di Jepang yang akan menyebabkan panik, kayak semuanya bakal hancur nih gara-gara pandemi ini. Tapi sosok Amabi ini juga bilang kayak nanti ketika pandemi itu terjadi, biar orang Jepang nggak kenapa-napa, sebarkanlah gambar saya sebanyak mungkin. Nah, di awal 2020 ketika akhirnya ada pandemi kan, orang-orang mulai inget nih sama si sosok Amabi ini. Terus kayak, oh yaudah deh, orang-orang Jepang iseng-iseng kayak nyebar di sosial media, mereka bikin versi mereka sendiri gambar Amabi yang disebarkan dari satu orang ke orang lainnya sebagai sesuatu yang comforting aja di sosial media, bukan sesuatu yang serius banget. Tapi si gambar Amabi ini jadi kayak tren lah pada awal-awal pandemi. Ada yang bikin sushi bentuk Amabi, balon bentuk Amabi, dan gambar Amabi ini dipakai di kayak kaos-kaos, sweater, dan sebagainya. Nah, sampai suatu hari, orang-orang tuh pada sadar bahwa Amabi itu anagram untuk I am Abe. Dan pas banget di awal pandemi, saat Pak Abe masih menjabat, dia juga sempat membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan orang-orang di Jepang, seperti kayak memberikan uang kepada semua orang. Sampai orang-orang tuh kayak, oh my god, jangan-jangan dia Amabi. Dan ini jadi viral gitu, semua orang ngomongin, kok bisa pas ya Amabi sama I am Abe. Tapi tentunya the general public nggak percaya bahwa dia sebenarnya adalah sesosok monster Jepang berkaki 3 yang umurnya ratusan tahun. Tapi dari situlah muncul 2 teori yang sangat menarik. Yang pertama adalah, walaupun dia bukan monster Amabi, apakah ternyata legenda itu beneran dan meramalkan akan adanya Perdana Menteri Shinzo Abe di 2020? Atau teori yang kedua, apakah timnya Shinzo Abe menggunakan legenda itu sebagai bahan promosi untuk meyakinkan warga Jepang bahwa sosok Shinzo Abe ini memang sudah diramalkan sebagai orang yang memang layak dan pantas memiliki kuasa di Jepang. So with that very interesting theory, kita tutup video kali ini. Mana teori yang kalian percaya, mana yang tidak, dan apakah kalian punya personal stories? Aku sangat tertarik sih untuk mendengar kayak personal stories orang-orang yang apalagi tinggal di Jepang. Aku juga baca-bacain DM banyak neroris yang tinggal di Jepang dan menyukai sosok Shinzo Abe. Ada juga yang kurang suka sama kebijakan-kebijakannya, ada yang skeptis juga atas kematiannya, dan banyak juga yang percaya bahwa ini hanyalah satu lagi kasus kejahatan di politik dari warga yang simply nggak puas sama pemimpinnya. Boleh banget kalian share di bawah. Let's give a silent prayer untuk Pak mantan Perdana Menteri. May he rest in peace. So, terima kasih semuanya yang sudah merequest topik yang satu ini. Semoga riset kami cukup menarik. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, boleh banget dikoreksi di bawah. Kita belajar bersama tiap harinya. Dan komen di bawah juga kalau misalkan kalian punya ide-ide lain untuk kita bahas di video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys find this video helpful. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nah, si Caca, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye, Neroris.
broad daylight di tengah apa? Tapi di video ini kita akan mencoba untuk merangkum semuanya. Kita nggak akan mencoba merangkum, kita udah merangkum dan ditambah berdasarkan informasi terbaru dari penyelidikan Shinzo Abe.